Chapter 267. Majelis 3. Petik 2. Kesadaran saya kembali. Perlahan aku membuka mata. Dari kelembutan kasur di bawah punggungku, aku bisa tahu bahwa aku sedang berbaring di tempat tidur. Kalimat yang belum dibaca memblokir pandangan saya. Episode baru selesai, Anda telah berhasil menghentikan iblis. Karena Anda menimbulkan kerusakan fatal pada iblis terwujud, otoritas Anda, pemburu iblis telah diperkuat. Akuisisi 485 SP. Tingkat kemahiran Anda dalam GIF, Master Sharpshooter, telah meningkat secara dramatis. Output maksimum dari algoritma dan Aether telah ditingkatkan. Aether sebagian memahami keberadaan iblis. Umur fisik Anda telah berkurang 3 tahun. Dari banyak pesan, yang paling menonjol adalah, tentu saja, pesan tentang umur saya. Petik 2. Sambil menghela nafas, aku mengangkat tubuh bagian atas. Saya berharap overclocking memiliki beberapa efek samping. Saya masih memutuskan untuk menambahkan 2 coretan stigma tambahan karena saya yakin seseorang tidak akan cukup untuk menimbulkan kerusakan yang wajar pada iblis. Tentu saja, aku mungkin seharusnya menyadari bahwa iblis yang terwujud akan lebih lemah dari iblis yang sebenarnya, tapi tetap saja. Kerusakan yang ditimbulkan pada iblis yang terwujud, Morax, 96%. Entah aku meremehkan diriku sendiri, atau aku melebih-lebihkan iblis. Saya telah menyebabkan 96% dari kerusakan itu sendiri. Serangan tunggal saya mungkin meninggalkannya pada napas terakhir, dan yang lain mungkin menghabiskan sisa 4%. Bagaimana perasaanmu? Ketika saya memeriksa kondisi saya mendengar suara. Ketika saya berbalik, saya melihat Jin Sahyuk. Saya menjawab singkat, baik. Meskipun saya telah kehilangan 3 tahun masa hidup, itu tidak perlu dikhawatirkan. Status abnormal. Asteris luka besar, kehilangan nyawa 3 tahun, dalam proses pemulihan melalui Orb of Regeneration. Orb of Regeneration sudah menyembuhkan tubuhku. Kemajuan pemulihan secara khas dinyatakan sebagai paket. Butuh bola 3 hingga 4 bulan untuk sepenuhnya memulihkan umur saya. Petik 2. Jin Sahyuk menatapku dalam diam. Pandangan dan keheningan aneh itu tidak kukenal bagi saya. Setelah beberapa saat, Jin Sahyuk membuka mulutnya. Aku mengerti niatmu. Apa? Niat apa? Petik 2. Bagaimana dia tahu niat saya ketika saya bahkan tidak mengenalnya sendiri? Tetap saja, Jin Sahyuk kembali tanpa menjawab saya. Saya mengeluarkan kaca pembesar untuk memeriksa emosi Jin Sahyuk. Penyesalan, resolusi, pengunduran diri. Saya tidak bisa mengerti mengapa dia merasa seperti ini. Kiik. Di tengah kebingungan saya, pintu menutup. Apa itu tadi? Saya tidak tahu apa yang dia bicarakan, tapi apapun itu. Dengan mengalahkan iblis, saya dapat mengklaim setiap hadiah dari busur kecil ini. Busur ini juga memungkinkan saya untuk mengukur kekuatan saya, dan saya menemukan bahwa saya sebenarnya jauh lebih kuat dari yang saya kira. Sama dengan. Hapus hadiah. Daftar hadiah yang secara alami akan Anda klaim saat Anda melanjutkan. 1. Kaca pembesar misterius. 2. Pena ajaib yang maha kuasa. 3. Memurnikan kristal. 4. Sama dengan. Saya tentu saja paling penasaran dengan hadiah keempat. Tiriring. Tiba-tiba, dengan bunyi lonceng, jendela notifikasi muncul. Karena Anda berhasil menyelesaikan episode ini, Anda dapat mengajukan 1 pertanyaan kepada saya. Pertanyaannya juga bisa membantu. Aku akan memberikannya jika itu masuk akal. Apa? Mataku melebar. Saya belum pernah melihat pesan seperti ini sebelumnya. Pesan-pesan ini jelas ditujukan kepada saya dari keberadaan yang tidak diketahui dengan kecerdasan. Apa? Siapa kamu? Apakah itu pertanyaanmu? Hah? Tenang, aku. Anda harus tetap tenang. Petik 2. Tidak, bukan itu. Petik 2. Aku menatap jendela dengan linglung. Apakah ini hadiah keempat, kesempatan untuk berinteraksi dengan penulis bersama? Jika demikian, apa yang harus saya tanyakan? Teguk. Saya mencoba yang terbaik untuk mengajukan pertanyaan tetapi sia-sia. Saya sadar beberapa saat kemudian. Ini bukan sesuatu yang bisa saya putuskan segera. Kemudian, aku menggelengkan kepalaku, berusaha untuk tidak terburu-buru. Apakah itu bantuan atau pertanyaan? Saya harus menunggu sampai nanti, pada saat yang lebih menentukan. Saya melihat. Gedebuk. Hei gelombang. Pada saat itu, pintu terbuka, dan sejumlah orang bergegas masuk ke ruangan. Tidak hanya Aileen, Jin Seyeon, Yi Yongha, Seo Yongji, tetapi juga Prihi dan para ksatria juga ada di sini. Mereka semua tampak terkejut. Ada apa dengan Anda? Katamu iblis itu sangat kuat. Tapi kamu membunuhnya sendiri. Petik 2. Aileen berteriak dengan nada nakal. Iblis jauh lebih lemah dari yang aku harapkan. Sekarang saya harus menghabiskan berjam-jam menjelaskan kepada orang lain apa yang terjadi. Aku tersenyum di luar tetapi mendesah di dalam. Kerajaan Orden. Sementara itu, di bumi, rencana pembunuhan sedang berlangsung. Para jin membagi diri menjadi beberapa tim dan melanjutkan ke wilayah barat. Para pahlawan,
termasuk mereka yang menjadi anggota asosiasi, maju ke wilayah timur. Di belakang kolaborasi sistematis ini adalah perjanjian rahasia antara kedua pihak. Sial, ada banyak monster di sini. Tak, tak. Chok Jungyong menjabat tangannya, dan koong. Puluhan monster jatuh dari langit ke tanah. Monster King, itu, dia benar-benar sesuai dengan namanya. Dia punya banyak pengikut monster. Petik 2. Mereka berada di dalam terowongan bawah tanah terdalam, tepat di luar kerajaan Orden. Untuk tim individu, Chameleon Troupe melakukan lebih baik daripada yang lain. Petik 2. Drun, seberapa jauh kita dari Orden? Bos bertanya pada Drun saat dia merobek monster. Drun menutup matanya dan mengukur. 6 kilometer, kurasa. Itu dulu. Merayu, saya melihat sesuatu yang menarik terjadi di sini. Petik 2. Suara nyaring terdengar dari belakang mereka. Bos berbalik. Jahat ada di sana. Jahat, yang telah kehilangan semua eksekutifnya, datang hanya dengan sekitar 4 atau 5 bawahan. Mereka lebih merupakan klik daripada geng. Jahat. Bos dengan cepat mengerti mengapa Wick ada di sini. Dia mungkin terlalu takut untuk bergaul dengan jin lainnya. Akan berisiko baginya untuk berada di dekat kejahatan besar seperti teror dan dread tanpa eksekutifnya. Haha, senang bertemu denganmu lagi. Alasan saya datang ke sini adalah... Bos, seseorang datang ke sini. Drun menyela jahat. Bos segera mengaktifkan Yasha Transformation. Tubuhnya dengan cepat berubah menjadi hitam. Pada saat yang sama, angin puyuh dengan kecepatan sangat tinggi mengalir ke arah mereka dari sisi lain kegelapan. Bos tahu siapa badai angin ini? Kuru-kuru. Dengung lemah seekor serangga bergema di sepanjang terowongan. Wajah bos berubah menjadi kerutan. Orden bukanlah target utamanya. Yang paling ingin dia bunuh adalah serangga terkutuk yang pernah merenggut nyawanya. Dan sekarang, serangga yang sama menuju ke arahnya. Bos melanjutkan untuk menyambutnya sebagai Yasha yang sebenarnya. Direkam lalu, Akatrina. Dengan semua ancaman eksternal dihilangkan, Clarion dengan cepat menjadi makmur. Orang-orang dari semua wilayah di negara itu bergegas ke ibu kota, dan populasi Clarion sekarang melebihi 50.000. Kekurangan makanan dengan mudah diselesaikan dengan bantuan random dice dan pecahan kristal. Pasar kerja dan ekonomi stabil, dan negara kembali bangkit. Hari ini adalah hari terakhir. Saat ini, kami berjalan-jalan di sekitar alun-alun pusat, memeriksa kota untuk terakhir kalinya. Plaza, yang dulu tandus, sekarang ramai. Lanskap sekitarnya dipenuhi dengan tanda-tanda kehidupan, kolam, pohon, semak, dan manusia. Sangat disesalkan bahwa kita harus pergi. Jin Seyeon bergumam dengan nada agak pahit. Ini. Saya menjawab dan melihat sekeliling. Perjalanan kami ke Akatrina tidak terduga, tetapi kami memperoleh banyak hal dari pengalaman ini. Misalnya, pertumbuhan Shin Jong-hak, perubahan Jin Sahyuk, informasi tentang kehidupan Kim Chundong, dan petunjuk samar tentang keberadaan saya. Tapi kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kita harus bergegas kembali. Siapa yang tahu berapa tahun telah berlalu di dunia luar? Petik 2. Ini adalah komentar Aileen. Dia belum menyadari perbedaan antara waktu di sini dan waktu di luar. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Kami bangkit dari bangku dan menuju ke istana kerajaan. Warga sipil terlalu sibuk menjalani kehidupan mereka sendiri untuk memperhatikan kami. Ini pertanda baik. Bersama-sama, kami memasuki istana kerajaan. Prihi berada di taman kerajaan, mengawasi bunga-bunga dengan Jin Sahyuk. Petik 2 tanda seru petik 2. Prihi memperhatikan bahwa kami kembali, tetapi ia tampaknya enggan mendekati kami. Mungkin karena dia merasa hari ini adalah hari di mana kita harus mengucapkan selamat tinggal. Saya mendekati Prihi sambil tersenyum. Yang mulia. Petik 2. Prihi tidak menjawab. Dia bahkan tidak akan menatapku. Aku berlutut di depan Prihi. Tolong, jangan marah. Kami akan bertemu lagi suatu hari nanti. Petik 2. Ketika saya sedang menulis novel asli, yang paling saya sesali adalah bahwa saya merilis terlalu banyak bab yang tidak berarti. Bab yang tidak berguna dalam segala hal kecuali untuk tujuan memenuhi tenggat waktu. Penulis bersama pasti sudah melihat ini. Dia mungkin menulis ulang busur, masa lalu yang diubah, ini sehingga akan berguna nantinya. Benarkah itu? Akankah kita benar-benar bertemu lagi? Petik 2. Prihi bertanya, suaranya campuran keraguan dan antisipasi. Tentu saja, saya tidak berbohong. Petik 2. Petik 2. Prihi menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dia tampak seperti akan menangis, tetapi dia tidak melakukannya. Dia mempertahankan ketenangannya sebagai raja. Jin Seyeon, yang berdiri di belakangku, tiba-tiba maju. Mereka yang bertemu harus berpisah, mereka yang berpisah harus bertemu lagi. Kanan, itulah jalan dunia. Petik 2. Prihi mengangguk dan menyeka matanya. Dan dia mengambil potongan kristal terakhir yang dia pegang. Ini, ambillah. Ini pecahan kristal terakhir. Petik 2. Sama dengan. Bagian fragmen kontinental. Kristal yang mempertahankan masa lalu yang tercatat. Meningkatkan kebijaksanaan dan kecerdasan si pembawa. Sama dengan. Akhirnya,
Kami memiliki 6 kristal. Tapi sepertinya Prihi punya sesuatu yang lain untuk diberikan kepadaku. Juga. Kali ini, itu adalah kristal yang berbeda. Kristal seukuran bisbol bersinar putih daripada biru. Prihi menjelaskan. Ini adalah kristal yang keluar dari iblis yang kau bunuh. Bawalah bersama Anda. Petik 2. Ini, tentu saja, Purifying Crystal. Saya mengambil kristal itu, tetapi Prihi akan membutuhkan kristal ini juga. Jadi saya memasukkan kekuatan sihir stigma ke dalamnya. Kekuatan sihir stigma menyebabkan kristal bergetar dari dalam dan terbelah menjadi 2. Ukuran 2 pecahan, dalam hal rasio, akan menjadi 8:2. Saya mengembalikan pecahan yang lebih kecil ke Prihi. Kristal ini akan terbukti bermanfaat bagi Yang Mulia juga. Tolong lindungi duniamu dengan itu selagi kamu menunggu reuni kami. Petik 2. Ketika saya sedang menjelaskan kepada Prihi, tiba-tiba saya merasakan tatapan tajam mendarat di bagian belakang kepala saya. Aku berbalik, takut tatapan itu akan membuat lubang di tengkorakku, hanya untuk menemukan Jin Sahyuk memelototiku. Pandangannya adalah kombinasi dari kesedihan, penyesalan, kemarahan, dan kecemburuan. Baik, terima kasih. Saya akan melakukan apa yang Anda katakan. Petik 2. Pada saat itu, Prihi mengangguk dengan senyum cerah. Jin Sahyuk menatap tajam ke atas kepala Prihi. Aku meraih pergelangan tangan Jin Sahyuk dan menariknya ke arahku. Iya nih, kalau begitu, sampai jumpa lagi. Petik 2. Saya mengucapkan selamat tinggal ketika saya membawa 6 pecahan. Pada saat ini, Prihi dan para ksatria sudah mengelilingi kita. Para ksatria mengucapkan selamat tinggal kepada kami sambil tetap sopan santun. Terima kasih untuk semuanya. Merupakan suatu kehormatan untuk bekerja dengan Anda. Kebohongan bahwa kami adalah imam telah lama terungkap. Kami menjawab mereka dengan senyum lebar. Itu juga merupakan kehormatan bagi kami. Saya membungkuk. Pada saat itu, Prihi berbisik kepada Jin Sahyuk dengan suara yang sangat kecil. Aku tidak akan menjadi dirimu. Dia bisa saja mencoba untuk menghina Jin Sahyuk, tetapi Jin Sahyuk memandang Prihi dengan heran. Prihi balas tersenyum misterius. Pergi sekarang. Terima kasih untuk semuanya. Prihi berkata sambil tersenyum. Ya, well, itu juga pengalaman yang cukup menarik bagi kami gelombang. Aileen menjawab. Berbeda dengan nadanya yang tenang, dia terlihat seperti hendak menangis, hidungnya semerah tomat. Saya membawa kristal bersama sebelum dia mulai menangis. Kita akan pergi. Dengan cahaya yang menyilaukan, keenam kristal itu menyatu menjadi satu, tempat aku menanamkan stigmaku. Cua. Cahaya dari kristal mengaburkan visi kami. Wilayah Orden. Ketika kami membuka mata, kami kembali ke dunia nyata, tepat di tempat pertama kali kami bertemu. Jin Seyeon, Aileen, Yi Yongha, Seo Yongji, Shin Jonghak. Semua orang ada di sini, kecuali Jin Sahyuk. Ah. Jadi kita kembali. Saya agak sedih. Petik 2. Aileen meregangkan tubuhnya. Tetesan air mata mengalir di pipinya. Apa itu? Aku tidak menangis. Saya menguap, itu saja. Saya bilang saya tidak menangis. Petik 2. Saya pertama kali memeriksa koneksi saya dengan Spartan. Spartan, yang tinggal di bumi ketika saya berada di Akatrina, memberi tahu saya tentang situasi saat ini. Petik 2. Sepertinya kita tidak akan punya waktu untuk beristirahat. Aileen memiringkan kepalanya dengan ragu. Mengapa? Karena misi pembunuhan Jin, Orden sedang dilakukan. Asosiasi pahlawan juga bergabung dengan mereka. Petik 2. Dengan senyum pahit, aku mengetuk jam tangan pintar dengan jariku. Serius. Iya nih, mohon mengikuti. Ketika saya hendak berangkat, saya menemukan sesuatu di tanah. Itu adalah permata yang berkilau dengan warna pelangi. Apa ini? Saya membungkuk dan mengambilnya. Sama dengan. Power Seed. Kami berisi dunia yang berubah dari Akatrina. Sama dengan. Petik 2. Gelombang jadi ada trik dalam narasinya. Aku tersenyum kecil. Hadiah keempat bab ini. Saya berpikir bahwa merujuk pada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada rekan penulis ketika sebenarnya, benih ini adalah hadiah keempat yang sebenarnya. Puluhan ribu orang akan melanjutkan kehidupan mereka di dunia palsu dalam Tower Seed ini. Jika kita menanam benih ini di tanah, dunia Akatrina yang kita tahu akan naik seperti menara. Jadi apa yang akan kita lakukan sekarang? Anak itu, Jin Sahyuk, sudah pergi. Petik 2. Tepat ketika aku akan sentimentalisasi atas Akatrina, Aileen mempercepat aku. Petik 2. Beri aku waktu sebentar, masih ada satu hal lagi yang harus saya lakukan. Petik 2. Pertama, saya mencoba membuat hadiah baru. Menurut Spartan, Kim Suho akhirnya membersihkan menara, jadi jumlah SP yang dibutuhkan untuk membuat hadiah ini seharusnya berkurang. Sama dengan. Booster Call, Intermediate Rank. Memanggil. Asteris menggunakan kekuatan sihir stigma, panggil dari Tower of Wish pengikut yang bersumpah setia kepada Kim Hajin atau harta miliknya. Sama dengan. Anda perlu 8.000 SP untuk membuat call panggilan booster. Apakah Anda ingin menyimpan? Harganya turun dari 30.000 SP menjadi 8.000 SP. Itu lebih dari adil.
Saya mengklik, ya, tanpa ragu-ragu. Dan segera, akumulasi keberuntungan, meletus. Mungkin semua kemalanganmu adalah untuk saat ini. Hadiah Anda, panggilan booster, telah ditingkatkan menjadi peringkat menengah tinggi. Keberuntunganmu tidak berakhir di sini. Hadiah Anda, panggilan booster, telah ditingkatkan menjadi peringkat tinggi. Selain itu, Anda akan menerima bagian dari SP, 2000 SP, yang Anda habiskan untuk kreasi hadiah kembali. Kembang api emas meledak di depan mataku. Kerajaan Orden, penjara bawah tanah. Kim Suho memasuki penjara bawah tanah bersama Yun Sengah. Misi mereka adalah untuk menyelamatkan para sandera yang ditahan di sini. Mendobrak masuk adalah hal yang mudah karena Yun Sengah telah menghafal struktur dalam kerajaan sebelumnya. Namun, Suho, bukankah tempat ini terasa agak aneh? Ketika mereka sampai di penjara, Yun Sengah memperhatikan ada sesuatu yang tidak beres. Semua sel penjara dipenuhi dengan pahlawan yang tampak terlalu sehat untuk dikurung selama 2 bulan. Tentu saja, ada kemungkinan Orden memperlakukan mereka secara manusiawi, tapi... apa yang aneh? Petik 2. Kim Suho, yang dengan panik memecahkan sel, berhenti untuk bertanya. Dengan senyum lebar di wajah mereka, para pahlawan yang dikurung keluar dari sel yang baru saja dibuka Kim Suho. Hanya saja, pada saat itu, Yun Sengah memperhatikan seseorang. Saat dia melihatnya, semua keraguannya hilang. Han-ho Senior. Park Han-ho, Ketua Kuil Keadilan. Yun Sengah bergegas menemui Park Han-ho, yang dikurung di sel paling dalam. Kim Suho juga mengenalinya dan dengan cepat mengikuti Yun Sengah. Retak. Dengan satu tebasan, Kim Suho membuka sel penjara, dan Park Han-ho dibebaskan. Syukurlah. Bagaimana Anda bisa terjebak di sini? Cepatlah keluar. Petik 2. Yun Sengah membersihkan debu dari tubuh Park Han-ho. Apakah kamu baik-baik saja? Kim Suho bertanya dengan khawatir, tetapi Park Han-ho tidak menjawab. Dia hanya menatap Yun Sengah dan Kim Suho dengan wajah tanpa ekspresi. Senior, maksudku, Ketua, apa yang salah? Park Han-ho terdiam. Perasaan firasat suram menyelimuti mereka. Park Han-ho biasanya baik dan lembut, tetapi dia tampak agak berbeda sekarang. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan tentang dirinya. Yun Sengah perlahan mundur. Tapi dia menemukan sesuatu. Para pahlawan yang dirilis Kim Suho sudah mengelilingi duo ini. Petik 2. Ketua Park Han-ho. Kim Suho bergumam sambil secara naluriah mengambil pedangnya. Dia akrab dengan perkembangan semacam ini. Oh, ya, hai. Kurasa kalian berdua di sini untuk menyelamatkanku. Park Han-ho akhirnya berbicara. Tidak ada sedikit pun emosi dalam jawabannya yang acuh tak acuh. Sebuah firasat tertentu terlintas di benak Yun Sengah. Dia berbicara, berusaha menekan keraguannya. Iya nih. Kami di sini untuk menyelamatkan Anda, Senior. Anda tahu, seperti bagaimana Anda menyelamatkan saya terakhir kali. Petik 2. Saya melihat. Park Han-ho mengangguk. Namun, tiba-tiba, kekuatan sihir berwarna logam menyala di sekujur tubuhnya. Tapi, kamu benar-benar tidak perlu. Kekuatan sihir Park Han-ho adalah yang paling kuat di dunia. Itu memiliki atribut, unbreakable, yang sangat langka. Park Han-ho, yang selalu berdiri di garis depan untuk melindungi sekutu-sekutunya, adalah seorang pahlawan yang dihormati dan diandalkan oleh orang lain. Petik 2. Suho, keluarkan pedangmu. Namun saat ini, ada sesuatu yang berbeda tentang Park Han-ho. Sesuatu tentang dia telah berubah. Yun Sengah mengepalkan giginya dan menghunus pedangnya. Aku bahagia di sini. Park Han-ho berbisik. Gu. Tiba-tiba, gemuruh besar turun dari langit-langit penjara bawah tanah.